Jemaah rahimakumullah, Sa'ad dan anak pertama, selain itu Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan seorang muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang pertama kali melepaskan anak panah ketika masa jihad Islam. Dan Sa'ad bin Waqqas itu terinspirasi tatkala dia terkena anak panah. Jadi tatkala dia terkena anak panah, dia cabut, kemudian dia panahkan kembali, dan itu panah pertama kali dari kaum muslimin untuk memanah orang-orang kafir. Saat ada seorang yang sangat ksatria, seorang muslim yang paling berani, ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, panah dan doanya. Jadi saat terkenal dengan panahnya. Jadi di antara kelompok pasukan kaum muslimin itu ada yang pandai dengan pedang, ada yang pandai dengan tombak. Nah, saat ini terkenal dengan permainan panahnya. Jika saat sedang memanah, pasti tepat sasaran. Jadi kalau sudah saat itu memanah, tepat sasaran. Dan jika ia berdoa, tadi saat punya dua kekuatan selain permainan panahnya, juga saat memiliki kekuatan berdoa. Kalau saat sedang memanah, maka tidak pernah meleset, pasti tepat sasaran. Dan jika ia berdoa, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tak lepas dari doa Rasulullah SAW untuk Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Suatu hari Rasulullah menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Jadi Rasulullah melihat sesuatu yang membuat Rasulullah gembira, maka Rasulullah pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya," yaitu panah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, "dan kabulkanlah permintaannya." Jadi suatu hari itu Sa'ad bersama Rasulullah dan berbuat sesuatu yang mana perbuatan itu sangat menyenangkan Rasulullah SAW. Saking gembiranya Rasulullah, saking senangnya Rasulullah dengan Sa'ad tadi, beliau berdoa, "Ya Allah, tepatkanlah sasaran panahnya dan kabulkanlah segala permintaannya." Nah, itu doa Rasulullah untuk Sa'ad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan demikian diri Sa'ad menjadi masyhur lantaran doanya disebut makbul. Jadi setiap saat itu berdoa, "Ya Allah, apa yang diminta oleh Sa'ad maka dikabulkan oleh Allah." Nah, kelak ketika fitnah terjadi pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, nah ini terjadi fitnah yang sangat besar pada waktu itu. Saat mendengar seorang laki-laki memaki Ali, yaitu Talha dan Zubair. Jadi yang difitnah itu Ali bin Abi Thalib, Talha dan Zubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci caci. Jadi mencaci maki Ali, mencaci maki Zahra dan Zubair. Nah, kemudian maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu akan saya doakan kepada Allah." Laki-laki tadi lantas berkata, jadi kata Sa'ad, "Kalau engkau tidak berhenti memaki Ali, Talha dan Zubair, maka aku akan berdoa kepada Allah." Mendengar perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, maka laki-laki tadi berkata, "Rupanya kamu hendak menakutiku, seolah-olah kamu seorang nabi," kata laki-laki tadi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad pun pergi berwudu dan melakukan salat 2 rakaat, kemudian berdoa. Apa doanya? Kata Sa'ad, "Ya Allah, kiranya menurutmu ilmumu itu," atau menurut ilmunya laki-laki tadi, "telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikan darimu ya Allah, dan tindakan mereka mengundang kemarahan murkamu,
maka mohonlah jadikan hal ini sebagai pertanda dan pelajaran bagi laki-laki tadi. Doanya simpel saja. Doanya sih. Maka tidak lama kemudian tiba-tiba dari salah satu perkarangan rumah sahabat muncul seekor ular yang langsung menabrak atau menerkam laki-laki tadi, atau menggigit dan membuat laki-laki yang mencaci maki Ali bin Abi Thalib dan Zubair tadi langsung meninggal dunia. Selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang sangat memuliakan orang tuanya. Beliau adalah teladan yang sangat istiqomah dalam keimanan dan hidayah. Betapa mahalnya hidayah itu bahkan harus dipertahankan dengan susah payah. Nah, terkisahlah ibunda saat yang melakukan mogok makan berhari-hari demi menentang keislaman anaknya. Jadi ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah mogok makan lantaran saat masuk Islam. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, ibunya mogok makan. Nah, semakin hari semakin parah kondisi ibu Sa'ad ini karena nggak makan. Nah, dalam ujian keimanan yang berarti seperti ini, keimanan sangat luar biasa dari Sa'ad, kokoh, istiqomah, kemudian menghujam dan keluarlah kalimat yang abadi itu, demi Allah kata Sa'ad, ketahuilah wahai ibunda, seandainya ibunda memiliki ratusan nyawa lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama Islam ini walau ditebus dengan apapun. Padahal di depannya ibunya sedang dalam keadaan sakit yang parah karena lantaran sedang mogok makan karena saat memeluk Islam. Apa akhirnya? Akhirnya hati ibundanya pun luluh. Tak lama berselang turunlah ayat Al-Quran yang terkait dalam kisah saat ini, yaitu surah Luqman ayat ke-15, yang mana artinya, dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, padahal hal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya atau orang tuamu. Luqman, surah Luqman ayat yang ke-15. Nah, di antara cerita pahlawanan Sa'ad yang lainnya adalah ketika pasukan muslimin yang sedang pimpinnya terhadang sungai Tigris. Nah, kala itu umat Islam akan membebaskan Irak, padahal wilayah itu belum banyak dikenal oleh kaum muslimin umumnya yang berasal dari Jazirah Arab. Nah, alih-alih mundur, Sa'ad tampil di depan. Ia memerintahkan pasukannya untuk terus menyeberangi sungai demi mensukseskan jihad ini. Berkatalah ia kepada pasukannya, bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian dikerahkan kudanya terjun ke sungai tadi yang diikuti oleh puluhan bahkan ratusan sahabat-sahabat Sa'ad dari medan perang tadi. Maka berduyun-duyunlah pasukan muslimin menyeberangi sungai. Nah, ketika ada salah seorang prajurit yang menjatuhkan air minumnya dilandasi semangat fastabiqul khairat, pasukan muslimin tersebut mencarikan tempat air itu demi melihat pemandangan ini dan betapa tinggi sangat perjuangan kaum muslimin. Para musuh pun gentar ketakutan. Nah, bayangkan, karena melihat kekompakan, kebersamaan tadi. Jadi ada salah satu pasukan terjatuh wadah air minumnya. Nah, jadi ketika jatuh larut di sungai tadi, berdoyong-doyong, berabut hendak menolong atau mengambil air minum tadi. Nah, melihat kekompakan, melihat kebersamaan tadi, musuh ketakutan dan akhirnya pergi tunggang langgang meninggalkan medan perang. Maka Salman Al-Farisi yang berada dalam pasukan Sa'ad itu pun takjub dan berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan, kata Salman Al-Farisi. Sebagai halnya daratan telah mereka kuasai. Demi Allah, nyawa Salman berada di tangannya, pastilah mereka akan dapat keluar dengan selamat dengan berbondong-bondong sebagaimana mereka memasukinya secara kekompakan dan bersama-sama. Nah, jamaah Allah, kisah singkat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas tadi
menggambarkan bagaimana seorang sahabat, seorang anak muda yang berusia 17 tahun yang dia gigih dan istiqomah mempertahankan Islamnya walaupun berhadapan dengan sosok orang tua, bahkan ibunya sampai mogok makan, bahkan dia harus berhadapan dengan kaum kafir di medan perang, bahkan pernah terkena anak panah, dan saat terkenal orang yang jika berdoa dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran pernah membuat senang atau gembira Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan cerita singkat ini bermanfaat bagi diri ulun pribadi, ulun Aspi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, like dan share di akun Facebook ulun Aspianor KTB, dan mudah-mudahan kita berjumpa pada Jumat yang akan datang. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.